Dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa dan memberkati banyak orang, yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya pemirsa sekalian, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, penuh dengan kemenangan. Dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu Anda. Ada satu topik yang sangat luar biasa yang sudah kami persiapkan buat Anda yang berjudul Tuhan itu nyata. Bagaimana ini Deb? Ya, pemirsa, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali mengalami tantangan demi tantangan. Yes, dan betul. salah satunya yang akan dibawakan oleh narasumber kita hari ini ya, seorang wanita yang luar biasa yang bernama Ibu Lydia Dewi Yana ya. Dia juga penulis buku, Daniel ya. Ya, bestseller nasional number one loh ini ya. Dan ini sesuatu yang sangat menarik dan spesial. Pengalaman hidupnya yang banyak sekali dia alami, bagaimana Tuhan ubahkan hidupnya, dirinya, karakternya, bahkan keluarganya secara keseluruhan, itu merupakan suatu hal yang fenomenal. Dan kita akan belajar banyak sekali hari ini bagaimana Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan setiap Anda akan anak. mendengarkan berbagai macam mujizat, terobosan kehidupan. Oleh karena itu segera hubungi teman-teman Anda, SMS mereka, telepon teman Anda, keluarga Anda, suami, istri Anda, anak-anak, suruh nonton di depan televisi. Dan kami percaya tayangan ini pada akhirnya nanti kami akan berdoa buat Anda. Kita akan melihat bagaimana di akhir episode ini akan Anda menerima terobosan yang besar dan mujizat dapat terjadi karena Tuhan itu nyata. Amin. Ya? Nah pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita saksikan terlebih dahulu satu tayangan video klip yang berikut ini. Lydia Dewi Yana, penulis buku terlaris nasional nomor 1 di Indonesia, memaparkan di bukunya Tuhan itu nyata tentang transformasi hidup yang dialaminya. Bagaimana Tuhan memulihkan keluarganya dari kehancuran dan kebobrokan. Dulu, rumah tangganya diisi dengan caci maki, pertengkaran, kecemburuan, perzinahan, perjudian, kekerasan, dan kemunafikan. Setelah Ibu Dewi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya ditransformasikan oleh Tuhan. Juga anggota keluarganya satu persatu dipulihkan oleh Tuhan. Dari kehancuran menuju kebangkitan, penderitaan menuju kebahagiaan, hina menuju kemuliaan. Saat ini Ibu Dewi bersama suaminya Pak Witono menggembalakan gereja Betani di Banjarmasin, menjadi panutan bagi banyak orang. Anak-anak, menantu, dan cucu mereka pun banyak yang melayani Tuhan. Simak kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Saya cuma kenal uang, uang, dan uang. Tidak kenal anak, tidak kenal suami. Adalah sedikit piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori: murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Kita telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisa. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrisa Amsa, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah.
Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Topik yang kita angkat hari ini yaitu Tuhan itu nyata berdasarkan sebuah buku yang sudah terjual sebesar 80.000 eksemplar. Ini adalah penjualan yang luar biasa dan di buku ini tertulis buku terlaris nasional nomor 1. Dan kita percaya dari dalam buku ini akan ada satu intisari yang luar biasa dengan dasar firman Tuhan. Penulisnya sudah ada di samping kami yaitu Ibu Lydia Dewi Yana, seorang gembala sidang dari Gereja Betani di kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ya. Selamat datang Bu. Selamat datang. Ya, puji Tuhan, senang sekali ketemu dengan Ibu lagi. Amin. Setelah beberapa bulan lalu kami pelayanan di sana. Amin. Silakan. Ya, Ibu, kalau saya baca bukunya ini fenomenal sekali ya, bagaimana proses pertobatan Ibu. Di bab pertama berjudul Bertemu Tuhan, Ibu menceritakan bagaimana kehidupan Ibu dulu yang lama, pribadi Ibu. Bisa diceritakan nggak kepada pemirsa, seperti apa Ibu dulu? Amin. Kehidupan saya yang lama, saya adalah seorang pengusaha. Saya merasa saya pintar, saya merasa saya cantik, saya merasa saya kaya, saya luar biasa, sehingga kehidupan saya tidak pernah memandang sebelah mata kepada orang lain. Saya cuma kenal uang, uang, dan uang. Tidak kenal anak, tidak kenal suami, bukan katakan tidak mengenal, tapi tidak kenal mereka, maksudnya secara memperhatikan keperluan mereka. Tetapi Tuhan saya adalah uang. Dan saya merasa seorang yang sangat sukses karena saya bisa melakukan apa saja. Waktu itu bisnis Bu Dewi apa? Saya pernah bisnis pegang sawmill kayu. Saya pernah pegang karet. Walaupun itu dari orang tua. Saya punya butik, saya punya salon, saya bisnis ke luar negeri. Saya bisnis motor, saya bisnis mobil, banyak hal yang saya lakukan. Saya dengar juga makelar beberapa kasus. Iya, betul. Ini yang penting ini. Dan semuanya berpusat pada uang ya. Iya. Bahkan kalau anak-anak datang bicara tentang keluhan mereka di sekolah dan lain sebagainya, Ibu cuma bilang pergi ke kasir minta uang, gitu, benar? Betul. Wow. Karena bagi saya, kalau ngobrol dengan anak itu rugi, sebab nggak dapat duit, buang waktu kan. Dan rasanya bagi saya, kalau anak datang pada saya, pasti mereka butuh uang. Maka saya bilang ambil ke kasir. Dan saya kebetulan itu banyak bisnis yang kelihatan mata. Tapi bisnis yang di luar mata adalah bisnis kalau orang kerennya sekarang bilang makelar kasus. Siapapun punya kasus di pengadilan, punya kasus di kepolisian, punya kasus dimanapun, pembayarannya oke, bisa saya selesaikan. Pokoknya ada uang ada jalan. Ada uang ada jalan. Itu dulu tapi Bu dulu ya. Sekarang udah enggak ya. Kalian jangan salah loh. Jangan telepon minta bantuan Ibu Dewi sekarang. Dulu, sekarang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagaimana dengan hubungan suami istri? Kalau bicara masa lalu masa lalu itu suami istri itu tidak ada hari yang dilewati tanpa pertengkaran. Setiap hari bertengkar? Setiap hari. Padahal uang kan banyak Bu, kenapa harus bertengkar? Perbedaan pendapat. Misalnya apa? Misalnya kalau saya bilang ini bagus, suami saya bilang nggak bagus, tapi saya ngotot kalau saya bilang bagus. Setiap suami saya bilang merah itu betul, saya bilang hitam itu betul. Itu sengaja cari gara-gara atau apa? Karena saya merasa lebih hebat dari suami. Berarti kalau nggak ribut nggak enak gitu? Nggak enak. Kalau ribut mulut aja masih mending, piring pecah, gelas pecah, semuanya pecah. Pernah berpikir untuk udah deh cerai aja gitu? Oh sering. Terus? Perkataan cerai itu beberapa kali saya ucapkan, tetapi hanya karena saya bilang, saya pengen bebas merdeka ya, cerai itu lebih enak. Tetapi saya cuma mengucapkan, tidak sampai melakukan. Rupanya suami ini terlalu ditindas, suami saya nggak tahan sama saya. Jadi mengaku nih ya. Suami saya yang melaporkan saya ke pengadilan untuk mau mencerai saya. Oh, jadi sudah pernah kali? Ini? Sudah sidang. Udah sidang. Udah sidang. Terus kemudian? Tuhan itu baik ya.
Tetapi ketika suami saya pengen menceraikan saya, saat itu saya sudah mengenal Tuhan. Ya. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus dan saya tahu di saat saya pengen bertobat, di saat itu suami saya menceraikan saya meminta dengan suami saya, "Pa, kasih kesempatan untuk saya boleh berubah." Suami saya katakan, kalau saya bisa berubah, itu matahari tidak terbit dari timur, tapi dari barat. Itu saking keterlaluannya. Iya, betul. Oke. Oke. Terus Saya kemudian? baca ibu kalau bertengkar sama suami juga yang omongan yang keluar itu adalah kata-kata kebun binatang. Iya, betul. Dan itu sangat tidak baik, karena saya sudah terbiasa kalau bertengkar dengan suami kan perkataan kebun binatang yang keluar. Itu kan didengar oleh anak-anak. Iya. Ya. Maka anak-anak saya sudah terbiasa untuk berbicara kata-kata kebun binatang. Maka di rumah saya Kumpulan segala kebun usia, binatang ada kumpulan semua. perkataannya kebun Berarti binatang. ibu apa namanya Aduh. bilangnya kalau berantem gitu, koala lu, kangguru lu gitu. Itu kan kebun binatang. Koala kamu, kangguru kamu gitu. Anjing lu, Oh gitu ya. monyet lu. Monyet gitu ya. Oke. Jadi bukan kalau kebun binatang Australia masih lumayan ya. Ini kebun binatang di Indonesia rupanya ya. Wow, Oke. jadi dalam keadaan yang demikian terpuruknya ya. Tapi nanti kita mau bahas tentang bagaimana titik baliknya sehingga keluarga ibu bisa dipulihkan oleh Iya, Tuhan. betul. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa yang kita bisa teladani hari ini. Tetap stay tune dalam Good News Program. Ternyata peran saya sebagai istri adalah istri yang sangat tidak baik. Saya tidak pernah tunduk kepada suami, saya suka merongrong suami, saya suka bertengkar, kuku dulu panjang-panjang gunanya untuk cakarin suami. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. Food is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih menyaksikan kami dalam Good News Program Tuhan Itu Nyata. Hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan seorang Lydia Dewiana bisa Tuhan pulihkan dari kehancuran. Nah, kembali ke Ibu Dewi. Jadi tadi ceritanya seperti itu ya. Lalu bagaimana Ibu bisa sampai berubah? Prosesnya pada saat Ibu berjumpa dengan Tuhan ini diceritakan di bab kedua dari buku Ibu ya. Sekarang gini, satu hari saya bertengkar dengan suami saya. Karena saya bertengkar, saya nggak mau pulang. Saya pikir kalau nggak mau pulang itu saya kemana ya? Saya pergi dengan ipar saya, jadi sepupunya suami saya, juga jadi kasir saya. Kami pergi, tiba-tiba saya ingat, ada seseorang kasih saya undangan. Dan undangan itu ada Ade Manuhutu. Maka saya pikir waktu itu saya kembali ke kantor, saya ambil undangan, saya pergi. Saya pikir itu adalah sebuah kayak artis ya, Ade Manuhutu artis. Kami pergi dan saya pertama kali masuk saya bingung. Kenapa harusnya Ade Manuhutu itu kan penyanyi, harusnya dia yang nyanyi. Kok orang-orang pada berdiri pada ikut nyanyi? Saya pikir yang artis itu yang mana ya? Nah, ketika semua naik saya pun berdiri ikut nyanyi. Dan saya melihat sebuah pujian dikatakan, siapakah aku ini kau jadikan biji matamu. Ketika telinga saya mendengar pujian itu, maka mulai otak saya berpikir, emangnya saya ini siapa? Menurut saya ini orang hebat, orang pintar,
orang yang bisa segala-galanya, yang bisa mengatur apa aja. Tetapi tiba-tiba ketika saya berpikir saya itu orang begini demikian, maka Tuhan tampilkan sebuah film di depan saya. Ternyata peran saya sebagai istri adalah istri yang sangat tidak baik. Saya tidak pernah tunduk kepada suami, saya suka merongrong suami, saya suka bertengkar, kuku dulu panjang-panjang gunanya untuk cakarin suami. Betul. Jadi Berapa kali dicakar, Bu? wah kalau udah berantem tuh udah dicakar sampai kuku ini patah-patah. Aduh. Apanya yang dicakar, Bu? Badan. Kalau dia mandi dia kepedihan Aduh. sekali. Terus itu satu. Peran saya sebagai istri itu sangat buruk. Nah, terus Tuhan pasti lihat sebuah film di depan saya. Peran saya sebagai ibu. Saya nggak pernah ngurus anak saya. Ketika anak saya berangkat sekolah, saya tidur. Ketika anak saya pulang, saya di kantor nggak pulang. Saya nggak pernah pedulikan anak saya kecuali kasih uang, kasih beli apa yang dia mau. Dan Tuhan ingatkan pernah anak saya sakit, masuk rumah sakit pun tidak pernah jaga. Jadi Tuhan bilang mana tanggung jawab kamu sebagai ibu. Muncul lagi sebuah film. Kedudukan saya sebagai anak. Ternyata sebagai anak saya kurang ajar dengan orang tua. Terus sebagai menantu, saya sama mertua lebih-lebih kurang ajar. Jadi biasanya menantu takut dengan mertua, saya berani ngelawan mertua. Ini mertua takut Ini menantu. mertua takut mantu. Mertua sih nggak takut menantu. Oh, enggak. Tapi dengan mertua saya pernah berkelahi, berebutan suami. Kan bagi saya itu suami saya, bagi mertua anak. Dan saya bilang dengan suami saya, kamu kalau nggak keluar dari rumah orang tuamu ikut saya, maka kita cerai. Terus papanya bilang, kalau kamu ikut istrimu keluar dari rumah, maka besok putus hubungan antara orang tua dan anak. Berarti itu dirobek dua nih, Pak Iya, Witono nih. Pak Witono tuh kasihan amat. Kalau pikir-pikir sekarang ya. Tapi Pak Witono, karena saya dan Pak Witono punya anak, maka Pak Witono memilih. Ketika Pak Witono memilih ikut saya keluar, dan mertua saya pun membuktikan ancamannya, panggil notaris, Pak Witono dikeluarkan daripada anak waris, dan langsung masuk koran, putus hubungan antara orang tua dan anak. Jadi, itu tahun berapa, Bu? Itu tahun 71. Belum lahir saya, Bu. Belum lahir, Saya ya? ingin tanya, Bu. Penyebabnya kira-kira menurut Ibu, perilaku yang seperti ini buas dan liar, maaf Ibu ya. Ini apa kira-kira? Karena di dalam hidup ya, yang mengendalikan tuh ke satu uang, yang kedua kekuasaan. Tidak pernah ada Tuhan. Pernah nggak ada masa lalu mungkin Ibu pernah disakiti orang atau mungkin dilecehkan atau apa yang sehingga membuat Anda bersumpah atau berjanji bahwa awas lo gitu? Oh tidak, itu kehidupan saya anak orang kaya di dalam keluarga kaya, hidup yang dimanjakan. Terlalu dimanjakan, mau apapun iya. Dari di rumah biasa maki-maki pembantu. Di rumah kan maki-maki pembantu. Ketika sekolah sudah pegang cek, mau beli apa aja bisa ngatur teman-teman beliin baju yang sama. Ini di Banjarmasin ya? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin zaman dulu waktu Ibu kecil kan hutan semua tuh Mas Yen. Oh enggak. Enggak juga. Ada hutan tapi ada pengusaha. Ya. Kebetulan keluarga kami pengusaha karet, ekspor karet yang besar untuk Jadi memang dari kecil Ibu sudah terbiasa. Ini berarti penyakitnya dari sana nih. Iya. Akar masalahnya. Akar masalah dari pendidikan yang salah waktu Jadi kecil. pendidikan keluarganya nggak terjadi dengan baik. Iya, karena anak terlalu dimanja itu jelek dan hasilnya buahnya begini. Jadi semaunya sendiri. Nah ini warning kepada para pemirsa sekalian. Apakah hari ini Anda kaya ataupun tidak kaya, pendidikan keluarga sangat penting buat suami kita, buat istri, buat anak-anak kita terutama. Sehingga mereka tahu dan pertanyaannya dengan dasar apakah Anda mau didik anak Anda. Kalau Anda mau didik dengan hikmat dunia, maka yang terjadi akan bencana seperti contoh daripada kehidupan masa lampau daripada Ibu Dewi. Tetapi kalau Anda mau pakai firman Tuhan sebagai dasar, intisari, istilahnya itu fondasi daripada kehidupan keluarga Anda, maka pendidikan keluarga ini sangat penting sehingga anak-anak kita ini akan tahu caranya memperlakukan pembantu rumah tangga, memperlakukan guru di sekolah, memperlakukan temannya, walaupun
Anda adalah anak orang kaya ataupun Anda orang kaya, memperlakukan uang, memperlakukan mainan mereka, memperlakukan mobil mereka. Ini sangat penting sehingga masa depan anak Anda tidak akan menjadi masa depan yang suram dan hancur dan menjadi gangguan bagi masyarakat. Jangan kemana-mana, ini menarik sekali. Stay tune di Good News program. Kau Tuhan yang kuandalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku percaya mujizat-Mu nyata. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Bapa, pegang tanganku. Bapa, tuntun langkahku menghadapi cobaan, melewati badai. Bersama-Mu Tuhan, ku merasa tenang. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku berserah, kuasa-Mu bekerja. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku percaya mujizat-Mu nyata. Menghadapi cobaan, melewati badai. Bersama-Mu Tuhan, ku merasa tenang. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku berserah, kuasa-Mu bekerja. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku percaya mujizat-Mu nyata. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku percaya mujizat-Mu nyata. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku percaya kuasa-Mu bekerja. Kau Tuhan yang ku andalkan, Kau Tuhan yang ku perlukan, saat ku percaya
mujizat-Mu nyata. Saat ku percaya mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Ya pemirsa, ada Melda dengan albumnya Tak Pernah Meninggalkanku. Nah Melda, bagus banget ini albumnya ya. Bisa diceritakan nggak ini album Melda yang keberapa? Album Rohani Melda yang pertama. Yang pertama. Ya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya waktu kecil, waktu umur 11 tahun saya pernah menyanyi anak-anak sekuler. Oh ini ya label albumnya yang Billboard, waktu ya. kecil dulu ya? Ya. Kenapa membuat album rohani? Padahal kan dulu kamu waktu kecil albumnya album sekuler. Saya ingin mengembalikan yang Tuhan telah berikan buat saya. Jadi Tuhan begitu banyak memberikan berkat buat saya dalam kehidupan saya. Jadi saya ingin memberikan kembali kepada Tuhan. Jauh-jauh datang dari Bandung gitu. Ya, Oh dari Bandung saya dari ya. Bandung. Usia Melda berapa tahun? 34 tahun. 34 tahun. Mantap, Ya, ya. luar biasa sekali. Tadi lagu yang dinyanyikan lagu nomor 6 Nomor ya? 2. Oh nomor 2. Bapak pegang Bapak tanganku. pegang tanganku. Oke, nah Ada kesaksian khusus nggak tentang lagu? Bapak itu selalu menjadi bapak saya. Tuhan Yesus itu selalu menjadi bapak saya di kala saya sendiri, di kala saya sedang mempunyai masalah, beban berat. Dan Tuhan Yesus itu selalu memberikan mujizat buat saya dalam kehidupan saya di masa lalu dan sekarang. misalnya apa mujizat yang pernah Melda Mujizat alami? yang pernah saya alami, saya pernah mengalami depresi dan Tuhan Yesus merangkul saya, Tuhan Yesus menyembuhkan saya sehingga saya menjadi kuat, saya bisa bersaksi, bisa pelayanan, bisa bekerja kembali dan masalah itu sudah lalu, sudah bukan Penyebab lagi depresinya apa kalau boleh tahu? tertekan karena misalnya saya ada suatu keinginan mungkin berbeda dengan mama atau ketika sudah menikah pun berbeda dengan suami, ada perbedaan-perbedaan mungkin seperti Bu Dewi ya. Namanya manusia apalagi setelah berumah tangga ada saja yang konflik, cuman itu tidak terlalu ya bisa dipulihkan, bisa dibicarakan dengan komunikasi. Ya. Harapan Melda untuk album ini? Harapan saya untuk album ini semoga menjadi berkat buat orang yang mendengarkan dan pesan saya untuk semua orang beriman bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang susah, kita sedang senang, Tuhan Yesus akan selalu beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang, terima kasih sudah datang di Good News Program. Kami diberkati dengan suara Anda dan juga dengan album yang cantik. Ya, sukses selalu buat Terima Melda ya. kasih. Next time kalau menerbitkan album baru mampir lagi di Good News. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, Tuhan itu nyata ya. Ya, pemirsa ini waktunya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian di rumah. Pertanyaannya adalah apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Melda? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama Anda, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda ya. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Melda, albumnya Tak Pernah Meninggalkanku. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Perubahan saya yang pertama adalah dari mulut saya tidak boleh keluar kata-kata cacian, makian, dan kebun binatang. Saya katakan sama Tuhan, bagaimana bisa berubah? Ya. Itu kan dari kecil udah Karakter biasa ya, ngomong. sudah jadi karakter ini. Tuhan kasih saya satu kata, puji Tuhan. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami semua makan
ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Good News Program. Topik kita hari ini adalah Tuhan itu nyata. Kembali kepada Ibu Dewi. Nah Ibu, kemudian di bab ketiga dan seterusnya, Ibu menceritakan bagaimana setelah Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari itu di KKR ya. Lalu kehidupan Ibu dirubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga bukan hanya Ibu yang diselamatkan tapi juga suami dan anak-anak. Ini bisa diceritakan nggak kepada pemirsa di rumah? Bisa. Para pemirsa, tadi saya di depan katakan ketika di KKR Tuhan mulai tegur saya, ternyata sebagai istri saya buruk, sebagai orang ibu saya buruk, sebagai pemimpin saya buruk. Untuk pertama kalinya di dalam hidup saya malu terhadap diri saya. Selama ini saya rasa saya hebat, ternyata menurut Tuhan di dalam segala segi saya malu. Karena saya malu, lalu saya pertama kali berkata sama Tuhan, satu keputusan yang paling benar yang saya buat di dalam hidup saya adalah saya mau berubah. Wow. Saya katakan Tuhan, saya mau berubah. Tapi bagaimana berubahnya? Ini kan benang kusut sekali. Karena udah kusut mundel sekali. gak karu-karuan Ibu ya. Kalau misalnya mau cepat, ambil gunting kan hancur. Kalau ditarik paksa kan putus. Lalu saya bilang Tuhan, ini yang bundel, ini yang ruwet ini Tuhan, pegang ujungnya. Tuhan pegang ujungnya bagaikan Tuhan pegang tangan saya. Lalu Tuhan tarik pelan-pelan, Tuhan bawa saya selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Ajarkan saya Tuhan, tolong saya hidup bagaimana yang harus saya jalanin. Saya setiap hari cuma bilang Tuhan tolong saya mau berubah. Saya mau berbalik dari jalan yang salah. Tanpa Tuhan tolong, saya nggak bisa. Dan saya baca di buku katanya Ibu udah nggak pernah lagi ngomong kebun binatang sejak hari itu. Kalau ada masalah yang keluar puji Tuhan gitu. Betul. Sambil marah bilang puji Tuhan. Ketika begini ya, ketika Tuhan taruh saya, perubahan saya yang pertama adalah dari mulut saya tidak boleh keluar kata-kata cacian, makian dan kebun binatang. Saya katakan sama Tuhan, bagaimana bisa berubah? Itu kan dari kecil udah biasa ngomong karakter ini. Tuhan kasih saya satu kata, puji Tuhan. Maka dari itu kalau emosi datang saya katakan puji Tuhan. Berarti kalau orang ngomong puji Tuhan lebih baik lu nyingkir deh, karena gua lagi marah. Terus kalau lebih lagi marah, puji Tuhan, sangat marah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ternyata kata puji Tuhan itu luar biasa. Amarah saya langsung redam. Saya nggak jadi marah. Pernah nggak mengalami kambuh, penyakit lamanya kambuh? Puji Tuhan selama Puji Tuhan nggak pernah kambuh. Nggak pernah kambuh. Dan itu yang luar biasa. Saya mulai puji Tuhan, ternyata kata puji Tuhan itu ditularkan pada suami saya. Suami saya pun kalau emosi puji Tuhan. Lalu tularkan kepada anak-anak saya. Bahkan sama sapam saya. Karena sapam saya, pembantu saya dengar satu rumah bilang puji Tuhan. Mereka pun kalau ketemu saya, ibu puji Tuhan Bu, puji Tuhan. Gentengnya bocor. Jadi itu yang membuat Tuhan campur tangan di dalam segala perkara. Tapi itu perubahan yang drastis sekali ya. Dan kemudian bagaimana sampai Ibu berpuasa 7 tahun ya? Terus suami Ibu akhirnya juga dimenangkan percaya sama Tuhan Yesus. Puasanya bagaimana? Nah sekarang begini, ketika itu saya bilang kan Tuhan tolong saya, tuntun saya mau berubah. Ketika itu Tuhan cuma bilang sama saya, kalau mau berubah, mulai bukan hanya berdoa tetapi berpuasa. Saya nggak pernah berpuasa kan, jadi saya mulai berpuasa, Tuhan ajarkan saya. Setelah makan malam, selesai jam 10 malam, saya nggak makan lagi. Terus sampai besok harinya jam 2:30.
Saya baru makan. Dan itu bukan sehari, 7 tahun saya lakukan. Setiap harinya? Setiap selama 7 hari. tahun. Wow. Walaupun di rumah sakit, walaupun dalam keadaan pun apapun 7 tahun. Dan puji Tuhan itu yang membuat tahun ke-8 suami saya bertobat. Wow. Tahun ke-9 kedua anak laki-laki saya bertobat. Ceritakan soal anak laki-laki Ibu. Mereka sampai terlibat dalam narkoba. Anak saya, keluarga saya itu makanya ya saya jumpa dengan banyak orang sharing. Enggak ada yang lebih buruk daripada keluarga saya. Ini bangga nih, jelek tapi bangga, pede lagi. Berbangga di dalam Tuhan. Karena gini, justru karena keluarga yang sangat buruk, kalau hari ini semua boleh jadi pelayan Tuhan, bangga dong. Ya. Berarti Tuhannya luar biasa. Nah itu yang dibanggakan. Anak pertama saya pemabuk luar biasa, pemabuk, penjudi, penjinah. Wow. Itu yang luar biasa. Anak saya yang juga narkoba, tapi narkobanya paling parah anak yang nomor 2. Yang nomor 2 narkoba, juga minum, juga judi, main perempuan. Yang namanya perempuan itu seperti buku pelajaran. Hari ini dengan si A, si B, si C, si D, ganti-ganti. Wow. Anak orang, istri orang, perempuan malam, semuanya. Wow. Begitu buruknya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika seorang ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengambil keputusan berbalik dari jalan yang salah. Ketika saya mengambil keputusan, banyak orang berharap Tuhan, berdoa, tapi tidak bertindak. Yang saya lakukan Tuhan bilang, kamu yang salah, minta maaf. Minta maaf, minta maaf dengan suami. Minta maaf dengan setiap anak-anak saya. Saya berjanji dengan mereka, saya akan memperbaiki setiap kesalahan saya. Wow. Minta ampun kepada Tuhan, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Ketika dalam 7 tahun mereka lihat, mula-mula mereka pikir sandiwara. Sandiwara betul. mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 7 tahun. Tapi itu, sinetronnya habis rupanya ya. Kan sandiwara nih. Iya. Pikir suami Sinetronnya dan habis. anak itu sandiwara kan. Ya. Ternyata ketika itu bukan sandiwara, maka itu membuat mereka bertobat. Ya. Bukan hanya bertobat. Hari ini Pak Daniel, di dalam keluarga saya yang dahulunya penjahat, maka penjudi, pemabuk, pencandu narkoba, semuanya lengkap. Wow. Hari ini lahirlah 7 pendeta. Kemuliaan bagi Tuhan. Iya dong. Ada 7 pendeta. Ya. Dan yang lainnya cucu-cucu saya menjadi pelayan Tuhan. Kami Amen. satu mimbar, ada 16 orang bersama-sama melayani Tuhan. Ya. Selain dari itu, bonus daripada itu, ternyata cucu saya, kalau yang sekolah, mereka punya prestasi yang bagus. Ya. Punya beasiswa di Korea. Cucu saya yang perempuan menikah dengan seorang pendeta juga, punya anak 2, jadi saya punya buyut 2, satu 6 tahun, satu 3 tahun lebih. Wow. Nah itu pun takut akan Tuhan. Bukan hanya takut akan Tuhan, ada etika, ada aturan. Apa yang dahulu saya salah, saya lakukan di dalam hidup. Saya ajarkan tata krama, etika. Kalau kita mengajarkan takut akan Tuhan, yang pertama-tama mereka harus hormat dengan orang tua. Etika di dunia dilakukan terhadap guru, terhadap pimpinan, terhadap orang tua, mereka melakukan hormat dan cara berbicara semuanya baik. Ya. Kalau itu mereka lakukan, itu bukti mereka takut akan Tuhan. Dan saya bersyukur nanti ada cucu saya yang di Korea, seperti Anda bisa syuting film karena dia sekolah di dalam art performance. Jadi dia juga main artis di Korea, main film, dia juga sutradara semuanya. Puji Tuhan. Itulah ini saya mau Tuhan tanya itu nih. baik. Pada waktu Ibu minta maaf terhadap anak-anak dan juga terhadap suami. Ya. Detailnya apa yang Ibu lakukan? Apakah membasuh kaki atau ada hal yang lain lagi atau apa? Saya datangi mereka, saya peluk mereka, saya mengaku bahwa selama ini saya berlaku salah. Dan saya minta maaf atas kesalahan saya dan saya berjanji saya akan berubah. Ibu nggak merasa malu atau gengsi karena kan ini istilahnya tembok, benteng, apa gini, motor tank ini semua. Ini tapi kan pasukan yang perang hatinya ini. sudah dirubahkan oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan. Gengsi itu nggak ada, harga diri itu nggak ada.
dan berani minta maaf. Itu sampai hari ini terhadap siapapun, terhadap pembantu saya pun, kalau saya salah, saya berani minta maaf. Luar biasa. Dan luar biasa yang diajarkan seluruh keluarga, tidak ada yang berani perintah pembantu. Hari ini kalau mereka bilang dengan pembantu, Mbak boleh nggak tolong? Kalau dulu Jadi saya ada maki-maki, etika, ya? ada etika. Terhadap pembantu semua pakai etika, Mbak boleh tolong nggak? Tolong ini, dan itu yang terjadi. Dan saya bersyukur ya, semua itu karena Tuhan itu nyata. Puji Tuhan, Amin. haleluya. Oke. Ya pemirsa, suatu kesaksian luar biasa kita dengar hari ini. Yes. Anda ingin mendengar lebih lagi, tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Prosesnya berapa lama dari sales menuju ke Prosesnya itu kira-kira 3 bulan. Cuma 3 bulan? 3 bulan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. It's very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih bersama dengan kami di Good News Program dalam episode yang sangat menarik, yaitu Tuhan itu nyata. Hari ini kita menampilkan juga seorang ibu yang bernama Ibu Dewi, dan juga sekarang kita menampilkan teman-temannya yang merupakan dampak daripada pelayanan. Ya, ada Ibu Anita dan Ibu Sofi nih ya. Nah, Bu Dewi bisa ceritakan nggak mereka ini siapa dan bagaimana Ibu berjumpa dengan mereka? Mereka ini anak-anak rohani saya. Dan mereka perjumpaan melalui buku, di mana karena buku Tuhan campur tangan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ekonominya dipulihkan, Amen. Keluarganya dipulihkan, Amen. Banyak hal yang Tuhan pulihkan. Boleh tanya deh langsung. Saya dengar Ibu Anita dulu adalah sales sebuah semen ya. Iya. Nah, kemudian sampai sekarang katanya menjadi sebuah Distributor. distributor. Semen, Ini lompatan yang berlipat-lipat. Yang itu luar jadi biasa distributor. dari Semen Tuhan. itu kan nggak gampang, itu harus omsetan benar. miliaran itu. Iya. Nah, Ibu bisa ceritakan apa yang terjadi? Yang terjadi ya, karena kesetiaan kami sekeluarga kepada Tuhan, maka Tuhan menampakkan mujizat itu nyata. Di mana sebelum kami jadi distributor semen, suami saya itu jadi sales. Nah, itu karena kesetiaan, maka Tuhan itu memberi mujizat yang tidak kami sangka, sampai bisa jadi distributor Holcim tanpa uang sepeser pun. Kami tidak punya uang. Itulah
Tuhan itu luar biasa. Nah, itu prosesnya berapa lama dari sales menuju ke Prosesnya itu kira-kira 3 bulan. Cuma 3 bulan? 3 bulan. Waktu itu suami saya pergi ke minta doa dengan Pak Alek di Surabaya. Dia bilang, kalau Bapak sungguh-sungguh dalam jangka 3 bulan lihatlah mujizat Tuhan katanya. Terus suami saya praktekkan itu. Ternyata memang iya 3 bulan Tuhan memberi mujizat itu kepada keluarga saya. Menjadi distributor semen Holcim di Pangkalambun, Sampit, Kalteng. Dan Ibu percaya bahwa Tuhan itu memang nyata? Memang nyata, iya. Dahsyat. Ya. Nah, bagaimana dengan Ibu Sofi? Perubahan hidup macam apa yang Ibu rasakan? Banyak sekali ada perubahan ya di keluarga. Semakin kita dekat ya, terutama kita kepada Tuhan. Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Ketika kita melayani dengan taat dan setia kita kepadanya, dan semua itu dipulihkan. Dan juga mulai dari kita sendiri sebagai istri yang memulainya dengan perlakuan kita dalam kehidupan di rumah, apalagi sehari-hari. Jadi Ibu mengalami pemulihan di dalam rumah tangga? Iya, ya? benar. Dan Ibu berdua ini adalah 2 pelayanan dari Ibu Dewi karena Ibu membaca Dewi. buku yang mana ini? Terutama ya mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Pengen membuktikan apa ya benar iya memang nyata Tuhan. Karena itu ngomong-ngomong Ibu luar Dewi ini biasa. sudah menulis 7 buku ya. Iya. Bagaimana dengan Ibu Sofi membaca buku yang mana yang sangat berdampak? Yang berdampak sekali ya keseluruhan ya, dari yang buku pertama sampai yang terakhir. Kalau nggak salah ke-8 ya Bu. Ya, barometer Tuhan. Iya. Wow. Jadi pemirsa sekalian, Ibu Dewi ini adalah seseorang yang rupanya sangat produktif banget ya. Buku yang pertama, Tuhan itu nyata. Kemudian buku yang kedua yang mana? Doa itu nyata. Doa itu nyata. Ya. Oke, kemudian Mujizat nih. mujizat masih ada. Ya. Keempat keluar dari kemandulan. Keempat, keluar dari kemandulan rohani. Ya. Kemudian Kelima ini indah rencana Tuhan. indah rencana Tuhan, kasih Tuhan itu nyata. Ya. Kemudian Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ya. Kemudian dan yang terakhir dan yang terbaru adalah Barometer Tuhan. Barometer Tuhan. Hebat banget. Ini ada berapa buku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buku. Wow, pemirsa sekalian ini luar biasa banget. Jadi ini adalah dampak dan buah-buah daripada pertobatan yang nyata. Karena Tuhan itu nyata. Ya. Amin. Ya. Amin. Nah, rencana Ibu ke depan apa nih? Kalau kita boleh tahu. Rencana saya sepanjang hidup saya, apabila saya selalu bilang berdoa sama Tuhan, apabila hidup saya boleh berdampak positif bagi orang lain, ada gunanya untuk orang lain, saya akan melayani kemanapun. Amin. Kalau sudah tidak ada berdampak, nggak apa-apa deh, Tuhan panggil saya aja. Nah, jadi hidup di tangan Tuhan ya. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, masih ada 1 segmen Good News lagi. Apapun masalahmu, masalah karakter, masalah keuangan, hutang piutang, saya percaya mujizat terjadi. Amin. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu nyata dalam Good News program. Pemirsa, hari ini kita sudah belajar banyak melalui kesaksian seorang ibu, yaitu Ibu Lydia Dewi Yana.
Dan kami percaya Anda semua sudah diberkati. Ibu Dewi membawa oleh-oleh buat kita semua, yaitu bukunya yang ke-7. Jadi Ibu Dewi ini produktif banget, sudah 7 buku yang dia terbitkan. Bukunya yang terakhir ini berjudul Barometer Tuhan. Dan buku ini terjual 2000 eksemplar dalam 1 hari. Wow, Anda diberkati karena Ibu Dewi membawa oleh-oleh buat Anda semuanya. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Berapa banyak buku yang sudah diterbitkan oleh Ibu Dewi? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS dengan format seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan masing-masing mengirimkan sebuah buku yang berjudul Barometer Tuhan, persembahan dari Ibu Lydia Dewiana. Dan pemirsa, kami juga mengundang pemirsa bila masih ada yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Seperti seorang istri yang beberapa saat yang lalu menghubungi kami. Setelah kami doakan, beliau kembali memberikan kesaksiannya dan berkata, "Selamat pagi Bapak Ibu Good News. Saya mau mengucapkan terima kasih atas dukungan doanya. Saya sudah mengampuni suami saya dan sekarang kami ada damai sejahtera. Dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni saya. Amin. God bless you. God bless you too." Dahsyat, dahsyat. Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-8. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Matius 8 ayat pertama dan ketiga, firman Tuhan berkata, "Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia." Ayat 2, "Maka datanglah seseorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.' Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya." Ayat 4 kita lihat nih pemirsa sekalian. "Lalu Yesus berkata kepadanya, 'Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.'" Di dalam kehidupan kita atau siapapun Anda menyaksikan Good News Program, saya percaya bahwa begitu banyak pergumulan yang harus seseorang itu hadapi. Seperti contoh, seorang narasumber yang bernama Ibu Dewi, bagaimana dulunya manusia lama dia adalah seseorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita yang begitu liar, begitu buas pemirsa sekalian. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, di mana akhirnya ibu ini menyadari bahwa hidupnya itu dipermalukan, bukan dengan apa yang dia lakukan, tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian seakan-akan ada satu gambaran refleksi Roh Kudus tunjukkan hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan terhadap mertuanya, terhadap suaminya, anak-anaknya, semua rekan bisnisnya, bahkan pembantu rumah tangganya. Semua yang dia lakukan, hal itu menjadi begitu memalukan. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita, pada waktu Anda mengalami satu masalah di dalam kehidupan ini, saya percaya tidak ada jalan keluar yang terbaik atau jawaban yang terbaik selain Anda harus berjumpa dengan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena pada waktu Anda berjumpa dengan Kristus, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus itu tidak menghakimi Anda, tetapi Dia akan membawa satu roh pertobatan. Ya, katakan roh pertobatan. Dia akan membawa satu roh pertobatan, satu conviction yang timbul daripada kasih sayang yang tidak menuding dan tidak mendakwa kita, dan ternyata bukan daripada tudingan atau dakwaan itu yang akan menginsafkan seseorang, tetapi karena kasih karunia Roh Kudus, hal itu menginsafkan Ibu Dewi, dan kemudian hal itu membawa hasil pertobatan, dan pertobatan ini harus diiringi dengan perubahan pikiran yang hanya bisa terjadi dengan diisinya hidupnya dengan firman Tuhan. Maka kemudian dia mulai menyadari bahwa manusia lamanya itu tidak baik. Sadari dulu pemirsa sekalian bahwa Anda harus mempunyai satu keinginan untuk mempunyai taraf kehidupan yang diperbaiki, ya, bahwa hal lampau daripada kehidupan Anda ini nggak baik, tidak baik, sama sekali nggak baik, ya. Karena Tuhan punya rencana yang sangat indah. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Aku tahu rancangan apa yang aku punya untuk kamu, dan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa hari depan demi
kebaikan, demi kesehatan, demi kekayaan, demi pemulihan hubungan suami istri. Dan di sini dalam firman Tuhan yang baru kita baca, ada seorang sakit kusta. Kusta ini adalah simbol daripada kutukan, simbol daripada outcast, ditolak, tidak ada orang yang mau. Tetapi di sini ada gambaran, walaupun siapapun menolak manusia itu, laki-laki ini, tetapi hanya satu orang yang mau mengulurkan tangannya, ya. Yesus dikatakan mengulurkan tangannya, bukan saja dia mengulurkan tangan, tetapi Kristus menjamah, bukan manusia Yesus yang menjamah, tetapi Kristus Sang Mesias yang menjamah laki-laki kusta itu. Dan di dalam kehidupan Mesias ada kuasa kesembuhan. Dan kemudian yang terjadi pada waktu Kristus menjamah orang itu, dia berkata, tahirlah engkau. Saya berkata kepada kehidupan Anda, hari ini tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Kalau Anda berjalan keluar sore ini, siang ini, pagi ini, malam ini juga, percaya di dalam nama Kristus Yesus, Sang Mesias itu datang ke rumahmu. Dimanapun kau berada, apakah di kota besar, di kota kecil, desa, di luar negeri, dalam negeri, atas gunung, di bawah lembah, dimanapun juga engkau berkata, Kristus, Mesias, tolong aku. Maka dia akan datang di sana. Apapun masalahmu, masalah karakter, masalah keuangan, hutang piutang, saya percaya mujizat terjadi. Amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Maukah Anda mengalami satu terobosan ini? Satu terobosan yang tidak hanya terjadi 1 hari 2 hari, tetapi dampaknya karena kasih karunia Kristus. Ini akan terjadi kekekalan, dan firman Tuhan menjanjikan bahwa hidupmu akan berbuah. Berbuah sangat lebat, Anda akan menjadi begitu produktif, Anda akan menjadi kebesaran, kebanggaan buat Tuhan. Tuhan akan memamerkan Anda sedemikian rupa karena kasih karunia-Nya yang tanpa batas. The grace of Jesus abounds in you. Itu melimpah dalam kehidupanmu. Hidupmu yang sekarang biasa-biasa saja akan diubah menjadi luar biasa. Engkau yang orang-orang sederhana akan Tuhan ubah menjadi orang-orang yang akan mempermalukan orang-orang kaya, orang-orang pintar, profesor-profesor. Ini janji firman Tuhan bahwa Dia sanggup memakai engkau, siapapun engkau yang berani berjumpa dengan Kristus muka dengan muka, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin, amin. Maukah Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Anda mau menerima Kristus, bukan lagi Yesus, tetapi Kristus, Sang Raja itu, yang akan merubah kehidupanmu. Maka Dia ada di sini, Dia ada di sana di rumahmu, Dia ada di komputer laptopmu, Dia ada di iPadmu. Maka Dia akan menjamah engkau, dan keselamatan akan datang dalam rumahmu. Seisi rumahmu diselamatkan, hidupmu diubahkan, masa depanmu indah, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Amen. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, aku berdoa saat ini Tuhan, untuk siapapun pemirsa yang menyaksikan Good News Program, Engkau lawat mereka Tuhan, lawat mereka. Angkat tanganmu pemirsa sekalian. Apabila engkau perlu jamahan daripada Kristus, engkau yang kusta, engkau yang sakit, engkau yang miskin, engkau yang melarat, engkau yang memerlukan keselamatan daripada Kristus, angkat tanganmu, katakan, Kristus Yesus, selamatkan aku. Aku undang engkau masuk ke dalam hidupku. Aku terima engkau sebagai juru selamatku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku. Aku mau bertobat, aku mau menjadi manusia yang baru. Kristus, aku perlu engkau. Tolong masuk ke dalam hatiku, ubah hidupku. Ubah hidupku. Aku sudah mencoba semua jalan dan tidak ada jalan terbaik, tidak ada jalan keluar. Aku perlu engkau Kristus. Masuk dalam hidup keluargaku. Masuk Tuhan. Sembuhkan aku. Terima pemirsa sekalian keselamatan yang kekal di dalam nama Kristus Yesus. Aku proklamasikan engkau sudah sembuh. Dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Perekonomianmu menjadi diberkati. Keluargamu, hubungan suami istri dipulihkan. Kesehatanmu menjadi tahir. Terima pemirsa sekalian, terima mujizat yang luar biasa, yang kreatif dan tanpa batas. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Penebus yang hidup, yang percaya. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, pemirsa, satu tayangan yang luar biasa. Episode hari ini kami percaya telah memberkati pemirsa sekalian yang ada di rumah. Ya. Dan kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian untuk menemui pemirsa lagi di pekan depan, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama.
Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, terima kasih atas setiap dukungan dan juga support yang sudah diberikan buat pelayanan kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net atau cek di website kami yang satunya yaitu www.adikkusayang.org. Karena ada sesuatu yang sangat menarik di sana yang akan memberkati dan merubah kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati.